Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul kecocokan dirimu dengannya ya. Untuk teman-teman semua yang selalu stay tune di channelku, thank you. Yang selalu memberikan komen, udah aku coba untuk jawab satu persatu. Dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Oke, seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu ya. Gimana teman-teman ya, kemarin aku udah bikin bukan pilih kartu ya, untuk menjawab tambahan dari quick reading tarot gratis yang sebelumnya aku udah adakan ya. Bagi teman-teman yang baru mampir mungkin belum tahu, aku memang punya kebiasaan sebulan sekali mengadakan quick reading tarot gratis di Instagramku di Ramia Inggita. Jadi silahkan aja kalau mau follow juga ya. Apakah nanti akan aku bahas ya untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum terjawab juga. Nanti aku akan buat bukan pilih kartu juga ya, biar semuanya happy di bulan November ini. Oke, kita mulai. Kecocokan dirimu dengannya, kecocokan dirimu dengannya. Untuk pal nomor 1 di sini ada Five of Sticks. Oke ya, Five of Sticks atau Five of Wands ya. Kemudian untuk pal nomor 2, kecocokan dirimu dengannya, Queen of Coins. Oke, cute ya. Ceritanya masih ada five Halloween gitu. Oke, kecocokan dirimu dengannya. Oke, ada Four of Sticks atau Four of Wands ya, cute ya. Aduh, gemes ngelihatnya, ini ghostnya kayak gini nggak takut ya. Oke, kecocokan dirimu dengannya. Aku ngerasa di sini kalian itu mempunyai definisi kebahagiaan yang sama. Ada hal yang kalian sama-sama sukai gitu ya. Aku ngerasanya tuh ada kayak semacam satu interest, satu hobi. Kalian sedang mencari kebahagiaan itu yang berupa apa ya. Konotasi dari mungkin definisi dari kebahagiaan di dalam diri setiap orang kan beda-beda nih. Dan di sini aku ngelihatnya kalian punya kesamaan itu. Dan aku ngelihat di sini kalian tuh apa nih ya, kecocokan dirimu dengannya itu kalian sama-sama kayak apa nih ya, ingin melengkapi kebahagiaan. Jadi ibaratnya bukan seseorang yang kurang bahagia tiba-tiba datang seseorang lain akhirnya membahagiakan gitu. Aku ngelihatnya nggak ada vibes kayak gitu sih. Aku ngerasanya kayak dirimu melengkapi dirinya gitu. Jadi kayak kecocokan dirimu dengannya itu nggak serta merta cuma cocok karena sama, tapi ngerasa cocok karena lengkap gitu yang aku rasain di sini. Oke, sudah dipilih ya teman-teman semuanya. Kalau masih belum mungkin bisa di pause dulu ya, nggak apa-apa, dipikirkan dulu mungkin gitu ya. Tapi nggak usah lama-lama ya, nanti kelamaan ini jatuhnya, karena kan udah tahu ya masih ada kemunduran di Gemini di perputaran bulan. Jadi ya sekitar 12 Januarian nanti lah ya, orang-orang lebih cepat untuk memutuskan something ya. Terlalu banyak mikir soalnya nanti sampai tanggal itu, sampai 12 Januari sekitar 2023 nanti ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk pal nomor 1, kecocokan dirimu dengannya. Oke, di Five of Sticks. Jadi aku ngelihat kalian ini energinya sama-sama on fire ya. Kemungkinan kalian di berchartnya ada Aries, Leo, Sagittarius. Kalian tipikal orang yang sangat kompetitif, argumentatif. Seseorang yang aku ngerasa tuh bawaannya tuh yang kayak bukan pengen perang terus ya, tapi kayak bersiap untuk memenangkan suatu hal gitu. Jadi pembawaannya itu tuh ibaratnya kayak orang yang selalu ready untuk lari, terus gimana caranya untuk bisa menjadi yang terbaik gitu. Jadi ada energi yang sangat on fire banget gitu. Kecocokan dirimu dengannya, kalian tipikal orang-orang yang sama-sama pekerja keras, sama-sama orang yang memiliki keyakinan terhadap apa yang kalian sudah
plan yang kalian yakini, kalian mempunyai pendapat kalian masing-masing. Jadi kayak tipikal orang yang sama-sama mandiri, sama-sama free thinker, sama-sama mempunyai energi on fire yang wow gitu yang aku rasain di sini. Dan kalian tipikal orang yang ibaratnya apa ya, gak mudah untuk kayak mengalah gitu, aku ngerasa ini. Jadi kayak ketika kalian misalkan satunya pengen apel, yang satunya pengen jeruk, itu kalian tuh ini cukup apa ya, ada semacam argumen satu sama lain. Jeruk itu manfaatnya banyak. Wah, nanti ya dikasih tahu fungsi, manfaat, efeknya untuk jangka panjang apapun ya untuk biar dipilih jeruk gitu. Sedangkan nanti ada yang satunya bilang apel itu sebenarnya juga punya banyak manfaat, nggak kalah sama jeruk. Wah, ya kan? Jadi seru gitu yang aku ngerasain. Kalian tuh punya apa ya, punya keyakinan terhadap pendapat kalian sendiri gitu, walaupun memang sama-sama aku ngerasanya ya, kalau ibaratnya di primbon tuh kalian tuh perhitungan apa nih, perhitungan wetonnya segala macem itu hampir sama. Mungkin ibaratnya tuh kayak kalau kalian misalnya hitungannya ada yang 15, yang satunya juga 15, ataupun apa ya, selisihnya dikit, kayak yang satunya 15, satunya 16 gitu. Ada energi yang kayak keras kepalanya sama gitu. Aku ngerasainnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kecocokan ya kalian, aku pengen tahu energinya dari dadu ya. Dash of Consolation, kecocokan dirimu dengannya pile nomor 1. Oke, di sini ada Libra. Halo Libra, apa kabarnya? Libra udah selesai gitu ya. Sekarang ke minggir dulu, udah waktunya Scorpio season ya. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga season pasti ganti-ganti. Kemudian di sini ada 12 house ya. 12 house ini naungan dari Pisces berarti ya. Kemudian di sini ada South Node ya. Oke, jadi kecocokan dirimu dengannya, aku ngelihat kalian tuh tipikal orang yang sama-sama mempunyai kayak apa ya, keinginan yang baik sih untuk banyak orang. Jadi pembawaannya itu kalian sama-sama apa ya, kayak mewakili keluarga kalian, mewakili komunitas kalian gitu. Jadi pembawaannya tuh kayak tipikal orang leader ketemu leader gitu loh. Jadi kenapa memang seargumentatif ini, apa ini sebutannya, keras kepala ini ya, karena ada pembawaannya yang sama-sama kuat yang aku rasain di sini gitu. Kecocokan dirimu dengannya, kamu sebenarnya sama dia punya satu vision yang sama sebenarnya, cuma mungkin caranya berbeda gitu yang aku lihat. Dan di sini tuh mungkin yang satunya sangat pakai logik banget, yang satunya mungkin sangat pakai intuisi banget, dimana sebenarnya pikiran dan intuisi ya dari perasaan segala macam itu kan sesuatu hal yang belum berbentuk lah ya, berbentuk nyata itu kan belum ya. Pikiran kan masih ngawang-ngawang sebenarnya. Kemudian perasaan juga masih dirasa-rasa gitu, jadi bukan sesuatu hal yang real gitu. Jadi kecocokan dirimu dengannya ini, ketika pikirannya satu yang sangat strong pikiran, yang satunya strong banget pakai perasaan ataupun intuisi, suka clash gitu yang aku ngerasain. Jadi karena sesuatu hal yang kayak yang pikiran itu, yang logik itu pengennya segala sesuatu halnya make sense, terukur gitu ya. Sedangkan yang perasaan ini kayak pembawaannya nggak semua hal bisa terukur seperti itu. Ada hal-hal lain yang mungkin lebih apa nih, dalam artinya, misalkan walaupun ada suatu kegagalan di suatu proses, itu belum tentu kita gagal gitu, tapi ada makna tersendiri untuk akhirnya kita bisa pelajari. Namanya juga setiap orang berproses dengan diri dia sendiri, ada saatnya pasti gagal, nggak mungkin tiba-tiba langsung bisa sukses begitu aja. Sedangkan yang logik kan pasti mikir ya kan, kalau yang namanya gagal ya gagal gitu ya, nilai kamu kurang dari apa nih ya,
kurang dari misalnya standarnya itu dulu ya, kita kan sekolah kan standarnya kalau di bawah 6 itu artinya orang-orang yang perlu hair gitu ya, nilainya nilai merah gitu ya, artinya gagal gitu kan. Sedangkan yang si perasaan ini yang ibaratnya nggak gagal, karena sebelumnya itu dapatnya 2, sekarang dapatnya 5. Sebenarnya ini lagi berkembang, bentar lagi dapat 6 gitu. Jadi orangnya mungkin yang satunya sangat realis, yang satunya sangat idealis gitu. Jadi kayak energinya itu jadi agak suka clash, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama, ingin semua halnya itu memang sesuai dengan apa ini ya, kebaikan bersama gitu. Jadi aku ngerasa di sini kalian ada kayak semacam sesuatu hal yang belum beres dari dulu gitu. Mulai dari akhirnya gimana cara untuk membangun suatu hubungan yang ideal, yang hubungan yang harmonis antar kalian gitu ya, yang benar-benar tulus satu sama lain itu sulit karena kalian aku lihat ada yang tipikalnya ketika membangun hubungan itu harus berdasarkan benefit yang didapatkan gitu, ataupun harus berdasarkan misalnya level apa, harus kalau misalnya berteman ataupun memiliki lingkungan harus yang selevel apa gitu. Jadi ada energinya yang masih penuh dengan kepentingan gitu. Sedangkan yang satunya beda gitu ya. Mungkin ibaratnya berteman dengan semua orang gitu. Jadi ada hal yang kalian cukup cukup berbeda, tapi itu melengkapi. Karena kalian berbeda itulah maka kalian cocok gitu yang aku rasain di sini ya. Oke, kita lanjut. Aku pengen lebih tahu lagi ya kecocokan dirimu dengannya. Pal nomor 1. Kecocokan dirimu dengannya. Kecocokan dirimu dengannya. Kecocokan dirimu dengannya. Ya. Aku ngerasa di sini kayak gini. Yang satunya ini masa lalunya kayak ada tendensi yang sangat narsis, yang satunya sangat empat gitu yang aku rasain di sini. Jadi kebanyakan kalian itu suka ada kayak semacam separation karena energinya tadi, yang satunya yang sangat self center, yang satunya sangat menyerahkan segalanya gitu. Jadi energinya timpang ya yang aku rasain. Yang satunya itu sangat dengan pesonanya itu memanfaatkan, yang satunya itu besar. Oke, kemudian di sini ada hand of cards, take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling. Oke. Kemudian di sini ada the phoenix, new face, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Pas banget ini karena dia ini terjadi di 8 of house ya, di bulannya Scorpio, dimana terkait tentang transformasi. Jadi kecocokan dirimu dengannya, aku ngelihat di sini di antara kalian berdua itu nggak ada sesuatu hal yang secure sebenarnya. Dan aku ngelihat kecocokan kamu dengan dia, ya memang yang satunya sangat optimis, yang satunya sangat pesimis, itu yang terjadi ya. Mungkin karena pembelajarannya masing-masing sih yang aku lihat. Yang satunya sangat keras banget dengan ibaratnya my way or highway gitu ya. Ya pakai cara aku atau enggak sama sekali. Itu tuh sangat keras gitu. Aku ngerasainnya di sini. Ada tipikal yang orang yang seperti itu di sini. Kecocokan dirimu dengannya, aku ngeliat di sini kalian kan tipikal orang yang tadi ya, fighter. Seseorang yang suka kayak mengedepankan kebaikan bersama, kebaikan komunitas. Sebenarnya ada pembawaan kalian memang kayak semacam seseorang yang bisa bersosial dengan baik gitu ya, sosialisasinya baik gitu. Dan di sini entah kenapa dari awal kalian itu sulit kayak sebaik apapun kalian, sulit kalian itu match, karena aku ngelihat di sini masih terkait tentang transformasi. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian itu sama-sama bertumbuh. Di masa lalu kalian itu memang gak cocok, tapi semakin kalian bertumbuh ke sini kalian semakin cocok.
Jadi ibaratnya kalian itu sedang bertumbuh bersama, yang dulunya sangat berbeda, yang dulunya sangat clash, itu bisa akhirnya bisa bersama-sama bertumbuh untuk berharmoni bersama gitu. Jadi kalian cocoknya malah yang sekarang daripada yang dulu ya, aku rasain seperti itu. Karena di sini aku ngerasa ada kayak semacam fase baru karena udah selesai dari transformasi, dan ada yang masih bertumbuh juga sampai detik ini. Beberapa dari kalian aku ngerasain, dan ini sesuatu hal yang bikin kalian berdua itu cukup insecure karena apa ya, ini sesuatu hal yang baru, sama-sama ngerasain ini hal yang baru untuk kalian berdua gitu. Jadi kalian di sini kayak mulai bisa mengerti gitu ya, kalau misalkan oke, dulu kita nggak cocok karena ya tadi ya mungkin yang satunya sangat hitam banget, yang satunya sangat putih banget, ibaratnya kalau warna gitu. Nah sekalian sekarang nih udah mulai ke arah hal yang sama nih, udah mengarah ke arah abu-abu gitu ibaratnya. Jadi apa ya, kecocokan dirimu dengannya ini sudah di tahap yang menurut aku di satu jalan yang sama sekarang ya. Dan di sini kalian udah sama-sama siap untuk oke, apa yang aku harus lakukan untuk transformasiku gitu ya, untuk transformasi hubungan ini aku akan lakukan. Jadi ada energi yang kayak niat untuk memperbaiki hubungan dengan baik, dan ada pembawaan yang kayak kalau memang ini jalan yang harus ditempuh ya aku jalani sesusah apapun, sesulit apapun gitu ya. Aku akan lebih menjelaskan lagi di sini. Kecocokan dirimu dengannya. Kecocokan dirimu dengannya. Kecocokan dirimu dengannya. File nomor 1. Oke. Jadi aku ngerasa kalian tuh ada pembawaan yang kayak apa nih ya? Sebelumnya itu nggak pernah ada kayak ekspresi cinta dengan kata-kata ya. Jadi ada yang satunya, kalau yang satu yang ngomong sayang gitu, apa kabar kamu, yang satunya nggak ngomong sayang ya kan, yang satu yang ngomong aku kangen sama kamu, yang satunya diem. Ada energinya juga kayak apa sih, energinya tuh bolak-balik gitu, yang ibaratnya yang si A ngomongnya misalnya aku kangen sama kamu, si B dia malah ngomongin hal yang lain. Atau ya ada satu hari si B yang malah ngomong halo sayang apa kabar, yang satunya oh ya baik gitu, nggak ngomong sayang balik. Jadi ada energi yang kayak kalian itu kayak lagi nggak match di saat kata-kata itu terekspresikan. Jadi seakan kayak ditolak di pihak yang lainnya gitu. Jadi yang satunya ngomong kangen, yang satu yang nggak ngomong kangen, kan kayak ada semacam kayak feel rejection ya. Dan di sini aku ngerasa hubungan kalian sebenarnya perasaannya mutual, cuma kurang diekspresikan dalam bentuk kata-kata dengan baik aja, kurang balance gitu ya. Oke, di sini ada momentum, a gift from someone special ya. Jadi kecocokan dirimu dengannya, nanti kalian akan sama-sama, nggak cuma sekedar ucapan, ada sesuatu hal yang real yang kalian berikan. Yang tadi aku udah bilang, kalau orang kan cuma apa ini, pakai pikiran ya, overthinking. Ada yang pakai perasaan, perasaan udah menggebu-gebu, itu kan sesuatu hal yang belum ada bentuknya ya. Nah kali ini kalian, aku ngerasa kecocokan dirimu dengannya ini sudah mulai ke arah sesuatu hal yang real, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat gitu wujudnya. Jadi nggak cuma serta merta tadi ya di pikiran doang, di perasaan doang gitu kan. Kalian kan ibaratnya nggak dealing sama dukun kan kayak gitu ya. Sebahasa kalbu apapun gitu, tetap sesuatu hal butuh ada apa nih, real action ataupun yang bentuknya beneran real yang bisa dipegang gitu. Jadi nanti kecocokan dirimu dengannya, kalian akan sama-sama melakukan hal yang bisa terlihat lah ya, ekspresinya atau bisa diberikan gitu.
Oke, kemudian di sini ada natural evolution. Let the situation unfold naturally. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian tipikal orang yang nggak memaksakan keadaan sih. Kan kalian kan sama-sama mandiri ya. Kalian sama-sama orang yang kuat gitu. Jadi kalian tipikal orang yang menurut aku juga nggak kesusahan kok cari orang lain juga gitu ya. Ibaratnya kalian ini nggak dengan dealing satu sama lain, kalian juga punya pilihan-pilihan lain gitu ya. Cuma di sini akhirnya kalian yang aku lihat tipikal orang yang percaya tentang takdir, percaya tentang apa yang memang harus dijalani, aku jalani kalau itu memang bagian dari takdirku kayak gitu. Jadi kalian punya kayak semacam energinya Styx nih ya. Wands itu kan energi yang juga cukup spiritual ya, dimana seusah apapun kamu juga tahu akhirnya nanti Tuhan yang nentuin gitu. Kamu cuma bisa melakukan yang do the best saja yang bisa kamu lakuin. Dan di sini seperti yang tadi aku udah bilang, dari dulu itu nggak cocok, akhirnya sekarang cocok. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kamu akan mendapatkan tadi ya transformasi untuk menjalani, entah ini udah dari tahun berapa, entah ini dari bulan apa, kalian dealing satu sama lain. Segala sesuatu halnya itu kayak udah mengarah ke satu jalan yang sama. Jadi secara natural gitu, entah itu akhirnya kalian jadi teman berantem dulu mungkin teman dulu gitu ya, atau jadi seseorang yang tadi yang kayak ada saatnya misalnya ada yang pergi, itu beberapa bulan lagi baru datang. Jadi kayak energinya tuh kayak on off situation juga ada di sini. Jadi kayak kecocokan dirimu dengannya, kalian di situasi yang terlalu di-planningin itu malah nggak jadi. Kalian kan tipikal orang yang cukup strategik satu sama lain ya. Ini terjadi hanya berdasarkan memang takdir dari Tuhan. Jadi kamu nge-planningin apapun kalau di hubungan ini nggak bisa. Ini hubungan yang ibaratnya divinely guided-nya dengan proses step by step. Misalnya kamu coba untuk mempercepat kayak gitu ya, atau ibaratnya malah apa ini, malah takut dan memperlambat situasi segala macam kayak gitu. Ibaratnya kamu mau manipulasi keadaan dengan apapun kepentingan kamu, sulit di sini gitu. Jadi kecocokan dirimu dengannya, nanti kamu akan secara natural bakal bertumbuh. Dan ibaratnya kalau apa nih, kayak dahan ataupun ranting pohon segala macam itu bertumbuhnya tuh udah mulai mengikat satu sama lainnya secara natural gitu. Jadi nggak sesuatu hal yang akhirnya dipaksakan di sini gitu ya. Kita lanjut ini, taruh sini aja deh. Masih kelihatan ya, takut nggak kelihatan. Oke. Kecocokan dirimu dengannya pal nomor 1. Kecocokan dirimu dengannya pal nomor 1. Kecocokan dirimu dengannya pal nomor 1 ya. Aku ngerasa kalian tipikal sama orang yang tadi ya, kuat, controlling, punya kuasa apa mungkin kalian, atau leader mana gitu. Kalian cukup strict control sih menurut aku ya. Kamu ini mencoba untuk sesuatu hal sesuai dengan apa yang kamu mau. Kamu mencoba untuk mengontrol situasi A, I, U, E, O sesuai dengan yang kamu inginkan. Pembawaannya itu cukup seperti itu gitu. Kalian akhirnya bisa bareng pun ini gara-gara ibaratnya kayak gini, kalian sama-sama respect satu sama lain baru bisa barengan. Kalau ibaratnya yang satu yang kayak aku kan oke banget gitu ya, kamu harus ini dong, berjuang dong buat aku gitu ya, misalnya seperti itu nggak akan berjalan dengan baik ini mental lagi. Jadi energinya tuh yang kayak kalau nggak saling menghormati satu sama lain, ini nggak akan terjadi bisa barengan. Itu yang aku rasa. Oke, di sini ada Four of Swords. Oke. Kemudian di sini ada King of Swords. Dan di sini ada Knight of Swords. Kelihatan kan swords semuanya luar biasa. Kecocokan dirimu dengannya, kalian ini tipikal orang yang tadi ya, cukup strategik, orang yang ibaratnya tuh sat set gitu. Kalau misalkan kalian
bisa mengemukakan pendapat dengan baik, komunikasi dengan baik, sebenarnya ini semuanya berjalannya juga nggak akan mandek ya gitu. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kamu sama dia bukan tipikal orang yang suka basa-basi. Ibaratnya kamu suka aku, suka, kamu suka nggak sama aku, suka, selesai gitu. Dan energinya tuh maksudnya tuh nggak ribet seharusnya gitu. Cuma selama ini tuh kayak selalu kayak ada situasi, selalu ada kayak argumentatif yang nggak penting gitu menurut aku. Jadi kayak ada tendensi salah satu dari kalian itu suka kayak semacam nge-create drama ya gitu, yang ibaratnya yang kayak tadi, kalau kamu sama aku, kamu harus berjuang something dong gitu. Terus ada yang suka kayak ada pembawaan yang suka kayak main-main tuh kayak main-mainin situasi, pengen ngetes gitu-gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitulah yang suka memperlambat ya. Jadi terlalu mempunyai trust issue menurut aku. Nah, di sini kecocokan dirimu dengannya, kalian itu tadi sama-sama orang yang sebenarnya cukup baik dalam secara berkomunikasi ya menurut aku. Cuma kalau hal-hal yang berbau terlalu dengan perasaan itu ngebuat kalian itu jadi tiba-tiba konslet aja gitu. Itu yang kerasin. Jadi kecocokan dirimu dengannya tuh kalian tuh sama-sama punya logik yang baik, intelektual yang baik gitu. Walaupun yang satunya mungkin memutuskan segala sesuatu hal yang mungkin pakai intuisi yang tadi aku udah bilang, sebenarnya kalian punya intelektual yang sama gitu, cara berpikiran yang sama, bahkan kalian pun mempunyai kayak jam-jam kayak apa ya menurut aku ya, jam-jam istirahat yang sama. Ibaratnya kayak aku kalau kerja aku harus fokus dengan kerjaan aku gitu ya, atau enggak aku butuh waktu aku sendiri, itu sama gitu. Ada kesamaan yang seperti itu. Dan ketika kalian pun mengomunikasikan segala sesuatu halnya efektif, enggak yang kayak terlalu ngebuat kalian jadi bingung satu sama lain gitu, karena jelas komunikasinya kalian sebenarnya jelas. Yang ngebuat situasi nggak jelas itu adalah overthinkingnya kalian sendiri, tadi ya, yang terlalu berlarut-larut perasaan sendiri. Jadi energinya itu jadi nggak jelas kemana-mana. Dan aku ngeliat di sini kecocokan dirimu dengannya, kalian itu sebenarnya sama-sama orang yang suka digosipin sama orang lain. Jadi kayak energinya tuh yang kayak, kalau misalkan salah satu dari kalian lebih percaya dengan apa yang kamu dengar dari orang lain, udah bubar nih hubungan. Jadi kayak lebih baik memang percaya satu sama lain. Ketika yang satu ngomong, aku sukanya jeruk gitu, sedangkan kamu dengernya dari orang lain, oh dia sukanya anggur, bohong tuh dia suka jeruk, misalnya seperti itu. Itu nanti bakal ngebuat hubungan ini kacau balau. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kamu sama-sama jujur, kalian sama-sama to the point, gak suka basa-basi, sama-sama orang yang kalau berkomunikasi jujur dan jelas gitu, dan sama-sama orang yang cepat untuk mensolusikan sesuatu hal atau bertindak sesuatu hal itu juga cepat gitu. Kalian sama-sama orang yang membutuhkan kayak semacam waktu untuk sendiri, untuk mengistirahatkan pikiran kalian, untuk nge-boost hari-hari kalian yang mungkin lelah dengan segala macam urusan. Karena kalian, aku lihat nih kayak sama-sama tipikal yang leader gitu, ada pembawaan yang kayak leadershipnya kuat di sini. Kalian tipikal yang sama-sama dewasa kok, yang aku lihat di sini dewasa. Terusnya kalian tuh bisa mengerti makna dari setiap ucapan orang ya, yang lebih dalam gitu, yang ibaratnya walaupun orang ngomongnya enggak gitu ya, padahal ibaratnya mau gitu ya itu pun kalian juga tahu kayak gitu. Jadi ada energi yang sangat pintar di sini ya, intelektualnya kalian sangat baik gitu. Mungkin kalian di sini berchartnya ada di area air sign ya, itu ada Aquarius, Gemini, Libra. Oke, kita lanjut. Kecocokan dirimu dengannya. Kecocokan dirimu dengannya.
Oke. Jadi aku ngerasa di sini tuh kayak kecocokan dirimu dengannya apa nih? Kalian mempunyai kualitas yang sama. Ada sesuatu hal yang sama di antara kalian. Dan aku ngerasa jadi kayak misalkan kalian pun ada yang nggak suka nih, oh dia tuh orangnya tuh ya gitu ya, dia nih orangnya tuh sangat apa nih, sangat egois misalnya seperti itu sebenarnya self reflectionnya kalian juga gitu loh. Oh dia orangnya egois, nyebelin banget dia gitu ya. Ya itu kamu tuh ngomongin diri kamu sendiri juga gitu. Jadi kecocokan dirimu dengannya, apapun yang kamu tadi kan kualitasnya ada yang sama di dalam diri kalian, dan apapun yang kamu omongin tentang dia ataupun kesel ya, ada emosi di dalamnya, entah kesel dia itu apa segala macam, kamu pun kayak gitu orangnya. Itu ya. Oke, di sini ya ada gambar ini lucu banget ya. Kita lanjut di sini, my beloved, so we may susah ngomongnya. My beloved, so we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Jadi aku ngerasa secara apa nih ya, 3D-nya kalian gitu ya. Mungkin ya kaliannya memang apa nih, ada sesuatu hal yang cukup berbeda gitu ya. Tapi kalau 5D-nya kalian itu bener-bener udah klop, udah yang kayak aduh itu kenapa sih gitu ya, kita di ibaratnya di realita kok begitu banget, sedangkan kita secara jiwa tuh udah klop banget loh gitu. Jadi aku ngerasa di sini memang secara jiwa tuh kalian tuh sudah mengenali satu sama lain, tapi secara nyata nih di dunia nyata ini masih berproses gitu ya. Kemudian ini kok sama ya semuanya peluk-peluk ya. Oke, di sini ada 2 hati tuh, kelihatan tuh 2 hatinya di sayap. Di sini juga hati yang salah satunya tuh kayak udah kayak mengetahui dulu gitu, mengetahui tapi kok diem aja gitu. Oke, kemudian when it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of love, of life and love ya. Jadi kecocokan dirimu dengannya ya, kamu itu sebenarnya sama dia juga gini, apapun yang dia lakuin kamu tuh tetap sayang sama dia, kamu pun nggak ngerti kenapa gitu, dan dia pun juga hal yang sama. Mungkin orang lain kayak ngilfilin banget sih tuh orang gitu, aneh banget sih tuh orang, mau orang ngomong apapun ke kalian itu nggak ngefek, nggak ada yang ngerubah perasaan kalian satu sama lain gitu. Jadi aku ngelihat di sini ya yang bisa ngerti ya kalian, orang lain tuh nggak bisa ngerti apa yang kalian rasain satu sama lain gitu, karena mereka itu di luar dari dunianya kalian berdua, yang aku rasa seperti itu ya. Oke, aku akan ambil untuk kartu zodiak ya. Kecocokan dirimu dengannya. Aku pengen tahu energinya kalian. Kecocokan dirimu dengannya. Kecocokan dirimu dengannya. Pal nomor 1. Kecocokan dirimu dengannya. Pal nomor 1. Oke. Jadi di sini kecocokan dirimu dengannya, aku ngerasa tadi ya strong di Libra-nya besar di sini ya. Mungkin di berchartnya kalian atau salah satu dari kalian ada Libra juga, terkait tentang harmonis ya, hubungan, membina hubungan yang harmonis. Oke. Oke ya. Oke. Jadi kecocokan dirimu dengannya di sini ada Cancer ya. Mungkin kalian dealing dengan Cancer juga di birth chartnya. Oke, aku terusin aja. Kemudian di sini ada Venus. Wah, udah strong banget di Libra nih ya. Taurus dan Libra soalnya. Jadi kecocokan dirimu dengannya, aku ngerasa kalian itu sama-sama family oriented, sangat mengedepankan keluarga ya. Urusan keluarga kamu sangat bertanggung jawab banget.
kalian sama-sama pribadi yang menurut aku cukup apa nih ya sebutannya, cukup bisa dibilang tuh sangat melindungi keluarga, sangat melindungi dan menyayangi keluarga kamu, memprioritaskan keluarga dengan baik ya. Dan aku ngelihat kalian itu tipikal orang yang sama-sama nge-nurture keluarga kalian. Jadi aku ngerasa kalian mempunyai satu pemahaman yang sama sih di sini ya, terkait tentang kebahagiaan, mungkin terkait tentang akhirnya membina keluarga, melindungi keluarga kalian, bagaimana akhirnya kalian benar-benar memprioritaskan keluarga, family first gitu yang aku rasain ya. Oke, kita lanjut di sini. Aku akan memberikan lagu ya, lagu-lagu yang udah aku tulis di sini. Oke. Kecocokan dirimu dengannya, file nomor 1. 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 Oke, ini udah mau jatuh. Aku kasihin 4 aja. Kecocokan dirimu dengannya. Oke ya. Jadi aku ngerasa di sini beberapa dari kalian emang dealing sama twin flame-nya kalian. Karena tadi ada energi kayak separation lah gitu ya, ada terkait tentang counterpartnya tuh tinggi di sini walaupun beda ya, dan sama-sama keras orangnya aku ngelihatnya. Oke, di sini ada The Hardest Day, The Course and Alejandro Sanz. Jadi kecocokan dirimu dengannya di sini lagunya If I promise to believe, will you believe that there's nowhere that we rather be, nowhere describe where we are. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian itu sebenarnya sama-sama punya mutual feelings, tapi berapa kali kalian harus ngelewatin kayak separation lah, harus nggak bisa bareng-bareng lah. Ini nggak cuma satu pihak aja yang kesiksa, dua-duanya ya aku rasain, walaupun mungkin tidak terekspresikan ataupun tidak terkatakan. Kecocokan dirimu dengannya, kalian itu sama-sama mempunyai keresahan tentang hal yang sama yang aku rasain. Jadi kalau kalian misalnya ada kayak semacam keresahan, kira-kira dia bakal terima aku nggak ya, misalnya seperti itu ya, itu kan dirasakan juga sama dia, kira-kira dia bakal terima aku nggak ya gitu. Jadi ada hal yang kayak nge-project ya, project each other gitu, reflect gitu yang aku rasain. Kemudian di sini ada My Sweet Eternal Love, Ellen Feng ya. Lagunya di sini, Now we told ourselves to forget the past. The rich should not exit the grapes. And nothing true can ever last. My sweet eternal love, my sweet infernal love. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian tipikal orang yang sama-sama percaya terkait tentang jodoh, soulmate, apapun namanya yang kalian percayai ya. Entah kalian juga percaya tentang twin flame, soulmate, ataupun hal-hal yang lain lah ya sebutannya. Label itu macam-macam lah ya. Cuma mungkin definisinya ya 11-12. Jadi kecocokan dirimu dengannya ini, kalian tipikal orang yang sebenarnya ingin membangun suatu hal yang baru di hubungan ini, gak mau kayak bawa-bawa yang dulu-dulu lagi. Dulu mungkin kalian berbeda, dulu kalian mungkin sulit untuk kayak bersatu, tapi sekarang berbeda loh gitu yang aku rasain ya. Jadi ada kayak semacam kecocokan dirimu dengannya, kayak mempunyai harapan yang baik terhadap hubungan ini gitu. Oke. Kemudian di sini ada Hush Lazelin ya, kelihatan ya. But don't cry again, I'll be waiting here where the moon is on the rise as the olden days. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian mungkin tipikal orangnya sama-sama romantis, sama-sama puitis, sama-sama mempunyai kayak semacam deep feelings ya. Kalian tipikal orang yang selalu percaya terkait tentang perfect timing, jadi tahu kapan bertindak, kapan harus menunggu. Dan ini aku ngerasa udah lama gitu ya, ini kok sampai kapan gitu ya. Jadi kayak ada energi yang longing ya. Kemudian di sini ada Miss Independent Neo ya. Tadi aku udah bilang kalian sama-sama independen.
and she move like a boss, do what a boss do. She gets me thinking about getting involved. That's the kind of girl I need. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian itu sama-sama orang yang benar-benar independen satu sama lain, mempunyai kayak semacam keinginan terkait tentang kebebasan ya, kebebasan di kehidupan kalian, yang tahu arti dan makna kebebasan itu apa. Bukan berarti akhirnya bebas tapi tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi kalian tipikal orang yang sama-sama cukup bertanggung jawab terhadap kehidupan kalian. Makanya tadi ya, kalian mungkin sama-sama tulang punggung keluarga misalkan seperti itu, atau sangat ngurusin keluarga kalian, nomor satuin keluarga kalian, dan kalian di sini sudah ngerti makna cinta yang sesungguhnya. Itu bukan cinta yang mengekang, bukan cinta yang ibaratnya nuntut ini nuntut itu, cuma bisanya tuh nuntut aja gitu ya. Ya kamu kan kepala keluarga gitu ya, ya kamu dong harus memprovide aku gitu ya. Sedangkan mungkin ada hal yang bisa diusahakan bersama gitu. Kalau memang ada kepala keluarga yang sulit untuk memprovide keluarganya, sebenarnya juga akan lebih baik ya, alangkah lebih baiknya juga bisa dibantu oleh istrinya untuk membangun ekonomi bersama, membangun masa depan bersama. Jadi lebih ke arah solusi untuk mengerti dan menjalankan secara kooperatif gitu. Jadi tidak menuntut ya kalau aku pengennya ini gitu ya, tanpa ada negosiasi, tanpa ada pengertian. Jadi di sini aku ngerasa kecocokan dirimu dengannya, kamu punya definisi yang sama terkait tentang hubungan yang kalian inginkan, terkait tentang prioritas yang kalian juga lakukan gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 1. Aku ngerasanya untuk PAL nomor 1 di sini akan ada banyak hal yang baik yang terjadi. Amin ya. Semoga terkabul. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan. Ya, kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya. Kalau kalian juga tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian juga bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya di situ kamu akan tahu nih ya, tahu tentang kelebihan kekurangan kamu, tujuan dan misi kehidupan kamu, bakatnya kamu udah tahu, aku baiknya bekerjaannya di mana, aku kira-kira rezekiku ada di mana. Itu juga ada di dalam situ semua. Jadi mungkin ada banyak kebingungan, entah kalian harus memprioritaskan apa yang harus kalian dalami ya, bakat apa yang bisa kalian bawa mungkin sampai jadi pekerjaan gitu ya, tantangan kehidupan kalian seperti apa, dan kalian pengen tahu lah lebih dalam tentang diri kalian sendiri. Sebenarnya itu semua udah ada di arti nama dan juga bercatnya kalian. Jadi kalau kamu tertarik gitu ya, kalian tertarik di sini, paket ini sebenarnya udah paket komplit ya menurut aku, dan nanti akan aku jelaskan secara tertulis terkait itu semua, sekitar kayak 13 halaman lah ya. Jadi nanti kalian punya guidance nih gitu ya, yang given langsung dari Tuhan, dari arti nama dan juga bercat kamu tuh apa aja gitu. Jadi kamu gak akan kebingungan dan bisa membantu transformasi kamu dan juga segala hal yang mungkin sama ini ngebuat kamu jadi nge-stuck ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Oke ya, luar biasa loh. Aku ngerasanya kayak ada banyak hal yang ya mungkin bikin kamu jadi kayak kurang nyaman gitu ya. Namanya juga perubahan, transformasi itu pasti bukan sesuatu hal yang familiar, tapi perubahan itu terjadi karena sesuatu hal yang baik akan terjadi gitu. Jadi percayakan saja ya. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Pile nomor 2, kecocokan dirimu dengannya. Queen of Coins. Ya, Queen of Pentacles nih. Jadi kecocokan dirimu dengannya, aku ngelihat kalian itu sama-sama mempunyai fokus yang sama. Jadi kayak area karir, financial security, terkait tentang bagaimana akhirnya kalian juga mempunyai kayak semacam tanggung jawab terhadap keluarga kalian juga ada. Tampaknya ini yang di pile nomor 1 ada yang main ke pile nomor 2 juga ini ya. Ada energi yang agak sama di sini, dan aku ngelihat di sini mungkin kalian juga dengan dia berchartnya juga ada di Earth sign ya, di Capricorn, Taurus, Virgo. Dan kecocokan dirimu dengannya di sini, kalian tipikal orangnya sama-sama sudah dewasa, sudah mempunyai kemapanan secara finansial, sudah mengerti apa yang sebenarnya harus dipersiapkan apabila nanti kalian juga membina rumah tangga gitu ya. Jadi kayak energi kebapaan dan keibuannya kalian tuh besar di sini, yang aku rasa kayak gitu. Dan kalian ini kayak tipikal orang yang menjadi apa ini ya, tempat berlindung mungkin sahabat-sahabat kalian ataupun keluarga kalian. Jadi seseorang yang bisa diandalkan gitu, dan sangat terasa aman dan nyaman kalau dekat kalian. Kecocokan dirimu dengannya, kalian tipikal orang yang sudah bertanggung jawab banget ya untuk diri kamu sendiri, entah itu tadi secara finansial, entah itu apapun yang akhirnya harus dipersiapkan untuk membangun masa depan, membangun apa nih, kayak semacam mungkin kalian juga belum nikah tapi kalian udah baca-baca dulu mungkin ya, apapun yang kayak terkait tentang parenting ya, padahal anaknya belum ada gitu ya, tetap aja kalian terus kayak mengasah skillnya kalian, memberikan banyak knowledge juga untuk diri kalian sendiri, kayak mempersiapkan semuanya lah gitu, walaupun ibaratnya belum terjadi kayak gitu, aku ngerasainnya. Jadi kecocokan dirimu dengannya fokusnya lagi sama nih, fokus ke hal-hal yang benar-benar apa ya, terkait tentang membangun masa depan dan fokus ke masa yang sekarang gitu. Jadi fokus ke apa yang bisa dilakuin, dikerjain sekarang, apa yang mau dicoba untuk misalnya coba-coba bisnis dilakuin sekarang. Jadi ada hal yang kalian rutinitasnya itu cukup sibuk satu sama lain gitu ya. Kita lanjut ya, di sini aku pengen tahu lebih untuk energinya kalian, energi hubungan, kecocokan dirimu dengannya, pile nomor 2. Di sini ada North Node ya. Tadi ada South Node, sekarang North Node. Kemudian di sini ada 12 of House. Kemudian di sini ada Scorpio. Halo Scorpio, sama kita zodiaknya. Atau kalian mungkin di birth chartnya ada Scorpio-nya ya. Jadi ini keluar lagi nih 12 of House nih. Oke. Jadi kecocokan dirimu dengannya, aku ngelihat di sini kalian itu sama-sama mempunyai passion di apa nih ya, di diri kalian masing-masing. Kalian kayak mempunyai apa ini? Kayak semacam keyakinan apapun yang terjadi di kehidupan kalian. Yang aku lihat di sini soalnya kalian udah ngalamin banyak hal yang nggak ngenakin soalnya, terkait tentang perubahan transformasinya kalian tuh banyak banget untuk pile nomor 2 ini. Dan kalian itu punya apa ya, mental yang sangat baik untuk meyakini kalau semua hal itu memang sangat diperlukan untuk akhirnya bisa mencapai posisi kalian sekarang, kehidupan kalian sekarang. Itu kalian ibaratnya hasil dari banyak hal yang ada di kehidupan kalian ataupun di kejadian-kejadian dalam hidup kalian, dan kalian berhasil survive sampai sekarang dan bisa mencapai kesuksesan yang sekarang kamu punya, kedewasaan yang kamu punya gitu. Dan aku ngelihat
kalian kan tipikal orang yang sangat bertanggung jawab ya, yang aku lihat di sini. Tipikal orang-orang yang bisa diandalkan juga. Jadi untuk terkait tentang kecewaan, sakit, rasa sakit hati lah, segala macam itu udah jadi kayak makanan kalian lah. Kalian udah tahu gimana cara dealingnya. Jadi kalian orangnya sosoknya udah sangat stabil gitu. Kecocokan dirimu dengannya, kalian tipikal orang yang sama-sama mencari seseorang yang bisa dipercaya dan setia sama kalian gitu. Jadi kalian di sini nggak mau dealing dengan orang yang nggak jelas gitu, sama-sama nggak mau dealing sama orang yang nggak jelas ya. Oke, kita lanjut ya di sini ya. Kecocokan dirimu dengannya, kecocokan dirimu dengannya, Pak nomor 2, kecocokan dirimu dengannya, kecocokan dirimu dengannya. Kalian di sini tuh sama-sama orang yang tadi ya, mencari life partner itu nggak sembarangan. Aku ngelihatnya kalian itu seseorang yang mencari match yang tepat. Jadi kamu kalau ngelihat kok, oh kayaknya orang ini udah cakep, udah ini, udah itu, udah kayak perfect gitu ya. Tapi kalau kamu ngerasa kayak no, ini kayaknya apa nih, ada red flags di dia, no gitu. Jadi udah energinya itu sudah cukup memfilter, karena kamu udah tahu kamu itu punya banyak hal, kamu udah queen ya di sini. Jadi kamu nggak mau dealing dengan yang page ya, yang nights gitu. Nggak mau yang kayak apa ini, page of coin gitu, atau page of wands, atau apapun itu page nggak mau ya. Jadi kamu butuh seseorang yang equal sama kamu, harus dapetin yang king gitu ya, king of coins gitu kalau perlu. Jadi yang benar-benar counterpart kamu. Jadi kamu cukup selektif di sini. Kalian sama-sama selektif ya. Kemudian di sini ada Coffin, endings bring new beginnings, growth, change, liberation, transition ya. Kemudian di sini ada Date, meeting someone new, dating, get back out there, plan or set a date. Kecocokan dirimu dengannya, kamu sama dia sebenarnya tipikal orang yang cukup apa ya, karena kamu udah tahu ya, ibaratnya kualitas di dalam diri kamu tuh wow. Kamu juga ibaratnya dideketin sama orang tuh banyak, dia pun sama. Dan kecocokan dirimu dengan diri dia ya, kalian sama-sama selalu mencoba gitu. Jadi selalu mencoba untuk membuka hati kalian untuk menemukan orang yang tepat. Dan aku ngeliat di sini kayak apa ya, kalian tuh tipikal orang yang nggak sulit untuk misalnya memulai hubungan terus ya langsung mengakhirinya kalau memang itu nggak sesuai gitu. Jadi energi yang kayak bener-bener nggak mau main-main kalau terkait tentang masa depan kalian, karena kalian kayak udah ngesiapin, aku bukan ngesiapin life partner aja, aku juga ngesiapin ayah atau ibu dari anakku ya kan, jadi anak dari papa mamahku, jadi keluarga, memasuki keluargaku juga. Jadi aku benar-benar harus selektif dong gitu. Jadi kecocokan dirimu dengannya sama-sama kalian seperti itu, cukup melindungi keluarga, melindungi masa depan kalian. Aku ngelihat di sini kecocokan dirimu dengannya, ada hal yang kalian memang apa ini ya, kayak semacam sangat optimis terkait tentang percintaan. Meskipun kalian udah banyak ibaratnya kayak kegagalan dalam percintaan tuh udah banyak, kalian coba untuk terus apa ya, mencari tanpa henti yang aku ngerasain di sini. Dan kecocokan dirimu dengannya, dengan akhirnya pembawaan kalian yang sangat optimis itu, kalian akhirnya menemukan satu sama lain di sini gitu. Karena kamu dengan dirinya nih yang kamu lagi dealing ini bukan orang yang ibaratnya orang-orang masa lalu, ini orang-orang yang memang udah siap untuk berkomitmen juga, orang yang baru ya. Oke, jadi kalian tuh kebanyakan untuk nomor 2 yang aku rasa di sini nggak pernah pacaran sama orang ini sebelumnya.
Oke, kita lanjut ya. Kecocokan dirimu dengannya. Kecocokan dirimu dengannya. Pile nomor 2. Kecocokan dirimu dengannya. Pile nomor 2. Oke. Aku ngerasa di sini kecocokan dirimu dengannya, kalian itu kayak apa nih ya? Sama-sama memanifestasikan ke realita hal-hal yang kalian percaya. Yang tadi kamu percaya ada yang soulmate, kamu akan bertemu dengan soulmate kamu meskipun sulit ya. Meskipun banyak kegagalan yang terjadi dalam kehidupan percintaan kalian, tapi akhirnya benar gitu, kalian sama-sama memanifestasikan hal yang sama dan akhirnya kalian pun dipertemukan gitu ya. Kemudian di sini kecocokan dirimu dengannya ya. Di sini aku ngelihatnya kayak semacam deep feelings gitu. Ya, di sini ada embrace through each other you find the missing piece. Kan aku udah bilang kecocokan dirimu dengannya, kamu sama-sama kayak semacam apa ya? Kayak percaya terkait tentang aku pasti punya soulmate gitu. Jadi ada energi yang juga ketika aku harus bertemu dengan soulmate, aku juga harus ibaratnya ngasih dia ini dong, lampu kayak lampu di mercusuar gitu. Ini loh aku di sini gitu ya. Dengan akhirnya aku juga harus menemukan diriku lah gitu ya. Ketika aku menemukan diriku, aku bisa mengenali soulmateku juga bisa mengenali aku. Jadi kayak energinya itu kalian nge-accept diri kalian dulu sendiri, mengenali diri kalian dulu sendiri ya, baru akhirnya ketika sama-sama udah menjadi pribadi kalian yang seutuhnya ya, sejati diri kalian sesungguhnya, di situ akhirnya kalian bisa menemukan satu sama lain. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian mempunyai keyakinan yang sama terkait hal ini, terkait tentang jodoh ya. Kemudian di sini wah ya ada apa nih, Tree of Life ya. Di sini ada life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Jadi kecocokan dirimu dengannya yang tadi aku udah bilang, di sini ada kayak semacam proses transformasi, yaitu ya kegagalan demi kegagalan di area percintaan. Mungkin kalian tuh ibaratnya udah mirip-mirip kayak Tipatkai lah ya. Apa itu dia 99 apa ini kegagalan cinta ya kan. Tapi kalian di sini ibaratnya membiarkan proses itu semua terjadi. Kalau memang harus begini caranya ya udah gitu, tapi bukan berarti aku berhenti untuk mencari gitu. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kamu dengan dia sama-sama tidak patah semangat, sangat optimis, pantang menyerah, mempunyai mimpi yang sama, dan kalian ibaratnya sudah melalui banyak proses transformasi, perubahan, di mana kalian juga apa ya, udah bener-bener mateng lah ketika akhirnya kalian dealing satu sama lain gitu, kayak udah siapnya ini bukan cuma tentang kalau aku dealing sama kamu aku siapnya pacaran aja tapi nggak mau yang selanjutnya, itu enggak. Di sini energi yang kayak kalau aku siap berpacaran sama kamu artinya aku udah siap untuk ke tahap selanjutnya sampai ke pernikahan. Jadi komitmennya nggak main-main untuk tahap kedua ya. Kecocokan dirimu dengannya aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Kecocokan dirimu dengannya pal nomor 2. Kecocokan dirimu dengannya pal nomor 2. Kecocokan dirimu dengannya pal nomor 2. Oke, jadi kalian itu tipikal orang yang sebenarnya mencoba untuk menghindari apa ini, kebucinan atau drama-drama yang ada ya. Kalian tuh ada kayak punya rules kalian sendiri gitu dalam hubungan. Di sini ada Three of Swords, oke. Kemudian di sini ada Death. Energi Scorpio lagi. Kalian di sini strong banget Scorpio-nya ya. Luar biasa. Mungkin di percatnya kalian memang strong banget di Scorpio ya.
Kemudian di sini ada strength. Oh, ada energinya Leo di sini ya. Oke. Jadi aku ngelihat kecocokan dirimu dengannya. Kalian ini tipikal orang yang sebenarnya tadi ya, sangat apa nih? Bisa dibilang punya banyak kegagalan cintanya tuh, banyak yang mungkin kalian ngerasa kayak aduh aku bodoh banget sih dulu gitu. Dan kalian punya pengalaman yang sama, pengalaman kebucinan yang sama-sama mengenaskan di masa lalu itu sama loh, lukanya sama kalian tuh. Kalian misalnya luka yang zaman dulu tuh kayak dihianati gitu ya, itu sama lukanya. Kalian punya kayak semacam cerita yang mungkin mirip-mirip gitu ya, sama-sama mengenaskan. Jadi untuk film nomor 2, kasihan banget kamu ya. Jadi kecocokan dirimu dengannya itu kalian bisa cocok karena kalian mempunyai luka yang sama gitu, sama-sama juga menghindari kebucinan-kebucinan yang tidak perlu, yang penuh dengan drama gitu ya. Dan kalian di sini kecocokan dirimu dengannya tipikal orang yang sebenarnya sama-sama tulus banget kalau punya pasangan, kalau mencintai gitu ya. Nggak bisa gitu mencintai setengah-setengah tuh, nggak bisa. Di sini tuh all or nothing gitu modelnya, benar-benar menyerahkan jiwa dan raga seutuhnya gitu ya. Dan di sini mungkin kalian itu banyak kayak semacam apa ini ya, di apa kuping aku ini langsung yang kayaknya kalian ini ada yang udah pernah jadi kayak semacam budak cinta ya. Soalnya di kuping aku langsung kayak slave kayak gitu. Apa ini? Aku ngerasa kecocokan dirimu dengannya kalian udah pernah mungkin diperbudak oleh cinta gitu ya. Kok tadi pas banget ya contohnya itu Tipatka ya, karena dulu kan kalian tahu sendiri ya, pada nonton Kerasakti nggak sih? Kan dibilanginnya dulu kan Tipatka itu apa ini, Panglima Tianfeng gitu kan, yang jatuh cinta kepada seorang dewi gitu kan. Dan dia akhirnya berusaha sekuat tenaga untuk akhirnya bisa dicintai oleh dewi itu. Dia berpikir andaikan saja saat itu, di saat dewi itu jatuh, yang nangkep itu aku bukan si panglima yang lain gitu ya, dia pasti jatuh cintanya sama aku. Jadi dia selalu mencoba untuk memutar waktu ya, dengan ada ibaratnya kayak alat pemutar waktu gitu ya di kerajaan langit gitu. Dia berkali-kali dia nyoba dengan berbagai macam cara, nggak jatuh cinta juga itu dewi ya sama dia. Ketahuan, akhirnya dihukum, jadilah Tipatka ya, harus menghadapi 99 cobaan percintaan di dunia. Mungkin aku ngerasanya di sini kecocokan dirimu dengannya ya, pahitnya percintaannya itu tuh udah pahit banget itu buat kalian ya, mungkin lebih pahit daripada pare ya. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian ini orang yang nggak bisa setengah-setengah, beneran. Kalau aku udah komit sama kamu, kalau aku udah bilang aku pacaran sama kamu, aku beneran bener-bener untuk masa depan, untuk kedepannya, nggak mau main-main doang gitu. Aku serius soal hubungan. Nah, kecocokannya kalian tuh sama seperti itu ya. Oke, kecocokan dirimu dengannya file nomor 2. Kecocokan dirimu dengannya file nomor 2. Reaching out, expect a call or text from your person of interest. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian tipikal orang yang nggak ini kok, nggak apa ya, yang penuh dengan gengsi dan apa untuk nggak ngubungin gitu ya. Kan aku cewek kak gitu ya, aku dong yang harus dihubungi. Nggak ada yang model kayak gitu. Di sini kalian tipikal orang yang dewasa. Kalau emang pengen menghubungi ya menghubungi. Kalau emang ibaratnya apa nih ya, kalian memang mempunyai interest dengan seseorang, kalian akan apa ini, melakukan suatu tindakan nggak penuh dengan tadi, dengan apa ini, rules yang nggak jelas, rules gender gitu ya. Kalau aku cewek jadi aku harus nunggu dong, nggak bisa dong aku yang ngubungin duluan, nggak gitu. Di sini kalian tipikal orang yang udah cukup dewasa gitu ya, nggak nih sebutannya ya, nggak penuh dengan pertimbangan untuk melakukan pergerakan. Menurut aku kecocokan dirimu dengannya file nomor 2. Kecocokan dirimu dengannya file nomor 2.
Waduh, dia muter semua. Oke ya, semoga ini kelihatannya bagus di sana. Oke, di sini ada bonding. Oh, as you get to know each other, you discover many things in common. Ya. Jadi kecocokan dirimu dengannya, nanti kalian ketika lebih apa nih ya sebutannya, lebih banyak komunikasi satu sama lain, nanti kalian akan menemukan banyak hal yang sama ya. Kecocokan dirimu dengannya, aku ngerasa ini samanya di banyak hal, soalnya nggak cuma satu aja. Dan aku ngelihat kecocokan dirimu dengannya, kalian ini pinter kok maintain komunikasi, nggak yang kayak di file nomor 1 yang ibaratnya pinter sih ya kalau komunikasi, cuma yang file nomor 1 itu mungkin agak lebih banyak tersendat-sendatnya, banyak harus pisahnya, harus ininya, jadi kayak ada drama-drama yang terjadi. Kalau di sini enggak, aku ngelihatnya memang ya aku mau kamu jadi pasanganku gitu, udah jelas gitu. Dan kalian itu apa ya, kenapa semudah itu, karena cobaan kalian yang 99 penderitaan cinta itu udah terjadi soalnya. Tapi nggak terjadi di area kalian berdua, maksudnya di kalian berdua itu nggak ada kayak semacam histori kalau kalian pernah menyakiti satu sama lain, tuh nggak ada di sini ya. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Oke, di sini aku pengen tahu kalian energinya zodiak apa nih ya. Kecocokan dirimu dengannya, kecocokan dirimu dengannya, kecocokan dirimu dengannya apa nomor 2, kecocokan dirimu dengannya apa nomor 2. Wah, energi Scorpio nya besar banget ya di sini kalian. Jadi kecocokan dirimu dengannya kemungkinan besar berarti area seksual juga. Nanti kalian cocok banget ya. Secara hal-hal yang berbau dengan seksual ya, intimate-nya juga cocok. Oke, mau seaneh apapun kalian, ya ibaratnya kalian akan sama-sama suka. Oke. Di sini ada water sign ya, Scorpio water sign nih ya, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Mungkin di birth chart-nya kalian ada itu ya. Kelihatan nggak ya? Oke. Semoga kelihatan. Oke. Kemudian di sini ada Gemini ya. Oke, mungkin di birth chart-nya kalian juga ada Gemini-nya juga ya. Aku lagi cek ini bisa di mana ya, biar kelihatan banget. Oke, gini aja ya. Oke. Jadi aku ngeliat di sini untuk kecocokan dirimu dengannya, kalian itu sebenarnya tipikal orang yang menurut aku cukup apa ya sebutannya, menurut kamu ketika kalian berkomunikasi sebiasa apapun, misalnya cuma sekedar nanyain lagi apa gitu ya, atau ibaratnya baru nyapa terus segala macam, itu udah cukup sensitif. Ibarat kalian tuh sensitif terhadap perkataan kalian satu sama lain gitu. Jadi kayak banyak hal yang apa ya, deep ketika kalian mengatakan sesuatu hal. Aku ngerasa kalian tuh tipikal orang yang apa ya, kalau ngomong tuh suka ngena gitu. Ngenanya tuh ngena yang bikin terenyuh, yang bikin jadi terharu gitu, yang mungkin kalian tuh apa ya, bikin diri kalian satu sama lain itu cukup sensitif daripada orang lain. Misalnya orang lain yang bilang gitu ya, kamu cantik hari ini, biasa aja gitu, nggak ada rasa gimana gitu ya. Tapi kalau ketika kalian ngomong satu sama lain, kamu cantik hari ini, merinding gitu kan. ada hal yang ibaratnya kalian juga tahu tepat omongannya kalian gitu. Misalkan ada yang satunya lagi down banget, yang satunya coba untuk memotivasi, itu tuh ngaruh banget gitu.
pas banget kok, dia tahu banget ya gimana cara akhirnya naikin mood aku, gimana caranya untuk menghibur aku, bagaimana akhirnya mengekspresikan bentuk cintanya, bahkan dari kata-kata yang cukup sederhana. Jadi kayak level of understandingnya besar banget ini Palma berdua ini ya. Aku ngerasa kalian itu cocok banget ya, cocok banget. Walaupun ibaratnya ya, kalau kamu Gemini dan dealing sama water sign, mau itu Pisces, mau itu Cancer, mau itu Scorpio, anggaplah Scorpio karena di sini kan tadi Scorpio-nya kencang lah ya. Gemini sama Scorpio itu sebenarnya banyak hal yang tidak memuaskan dalam hubungan, karena yang satunya pengen kemana-mana, yang satunya pengen hubungannya sangat intimate untuk berdua gitu, nggak rela kalau dianya kemana-mana, nggak rela kalau Gemininya ini kemana-mana gitu ya. Sedangkan Gemini orang yang sangat sosial, apapun dia butuh kayak energi dari banyak orang gitu ya. Dan Scorpio ini juga sangat selain tadi ya cukup dominan untuk aku pengen kamu hanya memerhatikan aku seorang, hanya untuk aku seorang gitu kan. Sedangkan Gemini nggak bisa begitu. Scorpio juga tipikal orang yang sangat mencari hubungan yang benar-benar tadi ya, jiwa dan ragamu adalah milikku gitu ya. Sedangkan Gemini nggak bisa kayak gitu. Energinya itu nggak bisa yang terlalu sangat seksual banget terus-terusan, nggak bisa, karena dia stimulusnya di mental ya, stimulusnya itu di intelektual gitu. Jadi kecocokan dirimu dengan dirinya gitu ya. Aku ngerasa di sini hal-hal yang terkait tentang apa nih ya, perbedaan di antara diri kalian itu sudah selesai lah ibaratnya, karena kalian udah jadi Queen of Coins, dimana udah bisa ngerti kayak tadi ya pembawaannya Scorpio yang sangat hanya kamu milikku seorang, kamu gak boleh ke siapa-siapa, gak boleh kenal siapa-siapa. Itu kan insecure-nya Scorpio banget kan ya. Jadi itu udah dilewati kan, udah lewatin transformasi, udah jadi queen, udah jadi pribadi yang dewasa, jadi nggak akan di area situ lagi. Terus ya pembawaan Gemini yang juga yang sangat terstimulus dengan sesuatu hal yang baru ya, nggak cuma tentang info terkini, bukan tentang apapun teknologi terkini, bukan itu aja, tapi orang-orang baru gitu ya. Makanya sering banget gonta-ganti pasangan gitu. Kecocokan dirimu dengannya di sini udah nggak di area yang kayak nggak stabil ya, dengan aku pengen hihi have fun sana sini, aku nggak mau dealing, nggak mau terlalu komit sama siapa, itu nggak ada di sini ya. Aku lihat kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Aku akan memberikan lagu untuk pal nomor 2 ya. Lagu udah aku tulis di sini bersama dengan liriknya. Kecocokan dirimu dengannya pal nomor 2. Kecocokan dirimu dengannya pal nomor 2 ya. Jadi aku ngelihat di sini kecocokan dirimu dengannya, kalian orang yang sama-sama mau mencoba ya, dan di sini kayak kalian mempunyai keinginan yang sama sekarang gitu, karena tadi ya kalian bener-bener bisa bonding satu sama lain, bisa bener-bener deep satu sama lain, karena kalian mempunyai luka yang sama. Itu bener-bener lebih deep daripada mempunyai hobi yang sama. Karena ibaratnya pembelajarannya sama soalnya gitu. Ibaratnya kalian belajar ya tuh, misalnya sama-sama belajar ditempa sama hidup, sama-sama belajar untuk mandiri ya. Di sini kalian benar-benar deep banget mandiri gitu. Beda misalkan tiba-tiba belajar sama-sama belajar masak gitu kan, beda kan. Itu kan karena kesukaan, bukan karena luka. Gitu ya. Oke, di sini ada bukan pacarmu bibus. Oke. Salahkah bila ku cemburu saat kau dengannya? Salahkah bila aku mau jadi pacarmu? Scorpio banget nih ya. Kecocokan dirimu dengannya, kamu itu sama-sama pecemburu ya. Dan ibaratnya sama-sama menginginkan satu sama lain. Jadilah milikku, jadilah pacarku gitu ya.
Jadi ingat puisi aku. Coba nanti kamu lihat di Instagramku. Aku suka berpuisi ria ya. Lagi perjalanan ke kantor suka berpuisi-puisi ria gitu. Mirip sebenarnya sama kayak twin flame aku. Cuma jarang aja dia ngasih lagi ke aku. Langsung curhat. Kasihlah lagi gitu ya. Oke, di sini ada perahu kertas mau diayunda. Ya. Hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama ku pendam sendiri, berdua ku bisa percaya. Tuh lihat tuh, berdua ku bisa percaya. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kamu punya tadi ya mimpi-mimpi yang sama, cita-cita yang sama gitu. Dan mungkin sama ini tidak terrealisasi bila dengan orang lain yang sama ini ada di 99 penderitaan cintanya kalian. Tapi kalau kamu dealing dengan orang ini, kamu percaya mimpi-mimpinya kamu, apapun itu bisa jadi kenyataan gitu. Mungkin misalkan kamu misalnya penyanyi gitu, sedangkan dia misalnya pembuat lagu, misalnya seperti itu kan. Jadi mimpi kamu untuk bisa berduet dengan menyanyikan lagu dari hasil karya pasangan kamu itu sesuatu hal yang wow gitu ya, dan itu akhirnya jadi kenyataan gitu karena dia yang bikin lagunya gitu. Jadi ada kecocokan dirimu dengannya tuh, kalian mempunyai sisi-sisi romantisme yang sama lah menurut aku ya. Di sini ada lantas Juicy Lucy ya. Di sini liriknya, kau yang paling tahu cara lemahkan hatiku, walau tak ada yang pasti yang kau beri hanya mimpi. Kecocokan dirimu dengannya, kamu itu sama-sama punya potensi galau maksimal. Kebucinan yang gitu ya. Ya seperti yang tadi aku udah bilang, kalian itu udah punya semacam pengalaman cinta yang sangat mengenaskan. Dan kecocokan dirimu dengannya ya, kamu yakin dia yang paling tahu tentang diri kamu, tahu tadi yang aku bilang ya, tahu aja gitu ya cara untuk memotivasinya kamu tuh gimana, tahu aja pas banget momennya untuk menghibur kamu tuh seperti apa juga kata-katanya. Jadi ibaratnya nggak ada yang bisa ngerti aku selain kamu gitu loh maksudnya. Jadi kecocokan dirimu dengannya ini selain mempunyai mimpi yang sama gitu ya, kalian juga mempunyai tendensi kebucinan yang sama gitu. Oke, kemudian di sini ada cantik ya, Kahitna. Oke. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan kubalas seisi jiwa, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu ya, itu liriknya. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian itu sama-sama merasakan bentuk cinta satu sama lain yang kalian ngerasa ini pas banget untuk kalian gitu. Dan kalian ketika jatuh cinta bener-bener jatuh semuanya, nggak ada gitu yang nggak jatuh gitu ibaratnya. Jadi maksudnya tuh kayak seisi jiwa kamu, seisi hati kamu itu tumpah semua, ibaratnya kayak gitulah ya. Bener-bener kalau jatuh cinta tuh nggak bisa setengah-setengah. Jadi kecocokannya sama, kalian berdua sama-sama seperti itu. Ketika jatuh cinta bener-bener jatuh banget ya. Dan di sini ibaratnya udah kalian mau kecocokan dirimu dengannya, kalian itu sama-sama kayak cakep cantik sih. Yang aku rasa yang tadi aku udah bilang, kamu tuh bukan seseorang yang sulit untuk mencari orang lain gitu, mencari pilihan yang lain itu tuh nggak sulit untuk nomor 2. Kamu itu sama-sama tadi ya udah ibaratnya udah mapan ya. Banyak orang yang ngerasa kayak, oh kamu ini pantas banget nih ya, cocok banget jadi istri aku, jadi suami aku, pengen banget gitu, karena kalian udah mempunyai planning masa depan yang luar biasa juga, yang tadi aku udah bilang sangat melindungi dan sangat selektif untuk memilih pasangan. Dan di sini aku ngelihat kalian itu satu sama lain sangat tertarik, apalagi secara fisik ya. Sama-sama yang dia cantik, dia cakep kayak gitu. Jadi energinya itu bener-bener
mutua gitu ya yang aku rasain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk part nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo jadi cobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, mau tahu terkait tentang misi kehidupan kalian, tantangan kehidupan kalian, pengen tahu kalian harusnya kerjanya tuh apa, bakat kalian tuh apa, semuanya itu ada di arti nama kalian dan juga arti dari birth chartnya kalian. Jadi di sini aku sarankan kalian ambil paket siapa dirimu sesungguhnya. Di dalamnya di situ udah banyak penjelasan yang mungkin ibaratnya kalian masih bingung gitu ya terkait tentang kehidupan kalian. Di sini aku akan jelaskan ya secara tertulis, jadi kalian bisa pegang ini seumur hidup lah ya, sekali seumur hidup gitu ya pegangan, untuk lebih mengenal diri kalian sendiri. Jadi kalian udah tahu yang given langsung ya, yang langsung Tuhan berikan kepadaku dari arti namaku dan juga dari birth chartku ya, tanggal lahirku gitu, itu tuh apa sih gitu ya. Dari kemarin kan udah banyak banget yang udah mendapatkan manfaat dari paket ini, dan aku berharap untuk teman-teman juga banyak mendapatkan manfaat untuk yang bagi yang belum ambil gitu ya paket ini. Jadi aku bener-bener nge-encourage kalian untuk ambil paket ini, mumpung harganya masih promo 450.000 aja kamu udah dapetin ibaratnya life guided lah ya, apa aja nih guidance-nya gitu ya. Jadi aku saranin untuk part nomor 2 untuk ambil ini, terutama kalian bertemunya seketika akhirnya bisa mengenali diri kalian sendiri di sini ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk part nomor 2. Thanks for watching. Bye-bye. Oke. Ya, part nomor 2. Aku ngerasa kayak luka seseorang yang merekatkan ya, yang akhirnya menemukan diri kalian satu sama lain juga. Gitu. Oke. Karena kalau kalian belum bisa mengenali diri kalian sendiri juga sulit untuk bisa mengenali jodoh kalian juga gitu. Kalau ada pembawaan untuk part nomor 2, soalnya kalau ngerasa kayak nggak equal kan langsung nyari orang lain untuk part nomor 2 di sini, yang seperti yang tadi aku udah jelasin ya. Oke. Kita lanjut ke part nomor 3. Kecocokan dirimu dengannya. Part nomor 3. Four of Sticks. Ya. Dari kartunya aja udah unyu ya. Di sini Four of Wands ya. Jadi kecocokan dirimu dengannya, aku ngelihat kalian itu sebenarnya sama-sama kayak semacam memiliki apa nih ya, misalkan definisi kebahagiaan untuk kalian tuh tadi ya, berbagi untuk sesama. Nah itu juga kalian mempunyai kecocokan dari visinya kalian, dari misi kehidupannya kalian juga sama gitu ya. Mungkin ibaratnya kalau di birth chart juga kan aku udah jelasin ya, misi kehidupan kalian apa, visi kalian itu apa, dan kalian tampaknya mungkin di nomor yang sama aku ngeliatnya di sini ya. Nanti kalau kalian tertarik bisa langsung aja request ya di paket siapa dirimu sesungguhnya. Di situ aku jelasin banyak hal soalnya, entah itu dari bakat kamu, dari misi kehidupan kamu, visi kehidupan kamu apa gitu ya. Oke, jadi back to topic, kecocokan dirimu dengannya, kalian ini kayak seseorang yang hidup berdasarkan passionnya kalian tipikal orang yang cukup on fire. Bercatnya kalian mungkin ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian itu sebenarnya tipikal orang yang apa ya, kayak pemeriah suasana, penghibur suasana, seseorang yang selalu mudah untuk bersyukur, seseorang yang sangat apa ya, menikmati kehidupan kamu gitu.
seseorang yang selalu jadi aku ngerasa tuh kayak penggembira di pesta gitu loh modelnya, yang agak kayak ekstrovert gitu orangnya, yang pembawaannya tuh selalu menerangi, menyinari, membawa kebahagiaan gitu. Vibesnya kalian sama, jadi ketika kalian bertemu pun jadi seru gitu ya. Kecocokan dirimu dengannya, kalian tuh sama-sama orang yang sangat mudah untuk ini sih, ketawa-ketawa gitu, kayak pembawaannya kayak humoris gitu. Kalian sama-sama humoris, sama-sama kocak. Banyak dari kalian juga konyol di sini yang aku rasain ya. Dan seru sih yang aku rasain, kalian sama-sama punya pembawaan yang mirip menurut aku ya. Oke, mirip dalam menjalani hidup gitu aku ngerasainnya. Oke ya, aku akan lebih menjelaskan lagi dari energi hubungan kalian dari Dadu, Dice of Constellation ya. Kecocokan dirimu dengannya pile nomor 3. Di sini ada North Node. Oke, North Node lagi ya. Kemudian di sini ada 11 House ya. Jadi di sini ada energi dari Aquarius. Dan di sini ada Libra lagi. Libra energinya dari tadi ya. Dari 3 pile Libra terus. Oke, kecocokan dirimu dengannya, aku ngelihat di sini kalian itu udah punya kayak semacam tipikal hubungan yang ideal. Ya. Dan kalian ngerasa dialah tipikal seseorang yang kamu inginkan dalam bina hubungan. Pas banget, klop banget. Ibaratnya kalau kalau ibaratnya ngeklikin button itu klik gitu, langsung rasanya tuh pas banget gitu. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian mempunyai kayak semacam ideal suatu hubungan ya. Jadi udah memvisualisasikan idealnya suatu hubungan tuh seperti apa, itu sama persis. Misalkan aku ingin hidup yang sederhana dalam membina hubungan gitu ya. Nanti aku menikah juga aku pengen hidup yang sangat minimalis ya, yang nggak ribet harus beli ini itu ya, yang seadanya aja. Aku memprioritaskan misalnya pendidikan anakku. Nah, semua halnya itu sama. Jadi kecocokan dirimu dengannya, visionnya kamu, prinsip kehidupannya kamu itu udah sama dia. Tinggal jalanin aja ini, aku rasain ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kecocokan dirimu dengannya pile nomor 3. Kecocokan dirimu dengannya pile nomor 3. Kecocokan dirimu dengannya pile nomor 3. Aku ngerasa di sini kecocokan dirimu dengannya, kalian tuh kayak punya apa tuh sebutannya? Energi yang obsesi terhadap sesuatu hal. Entah itu obsesinya itu bisa jadi satu sama lain. Karena aku ada ngerasa kayak ada energi kelet gitu loh. Kelet tuh sebutnya apa ya? Melekat gitu ya. Bahasa Jawa banget aku, kelet. Dan ada pembawaan yang kayak edik gitu, edik satu sama lain. Ada pembawaannya obsesi satu sama lain. Ini mengingatkan aku sama The Addams Family ya. Si siapa itu, Gomez Adams dengan Morticia Adams, itu tuh mereka udah kayak kembar siam kali itu ya. Jadi energinya itu sangat adore each other ya. Oke, di sini ada healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Kecocokan dirimu dengannya, kalian sama-sama tipikal orang yang udah selesai dari suatu hubungan ya, yang aku lihat. Dan kalian ini lagi sudah melalui proses healing dari keadaan-keadaan percintaan yang tidak menyenangkan di masa lalu. Dan ibaratnya kecocokan dirimu dengannya udah siap gitu, udah siap untuk membuka lembaran baru gitu. Jadi ada semacam pengalaman kalian udah terhindar dari toxic relationship gitu. Kemudian di sini ada not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self sabotage, fear or ego issue, jealousy.
kecocokan dirimu dengannya, kamu sama dia tuh sama-sama punyai rasa insecure yang sama. Ada rasa yang tadi, aku ini cuma seperti ini, siapa sih yang mau sama aku, seperti itu. Atau ibaratnya ada nggak sih hubungan yang sehat gitu, nggak yang kayak hubungan aku yang dulu, entah mungkin aku dipukul gitu ya, atau aku dihina-hina, jadi abuse-nya mungkin dari kata-kata, atau dianya terlalu free control ke aku. Pokoknya banyak hal terkait tentang abusive ya di relationship. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian tuh sama-sama kayak di fase yang mungkin kayak ngerasa kayak rendah diri gitu ya, nggak percaya diri untuk bisa membuka lembaran baru gitu. Ada energi yang ngerasa, wah aku mana bisa, aku bisa bahagia gitu. Jadi ada energi yang cukup bikin down ya. Dan ketika akhirnya kalian sudah bisa dealing dengan depresinya kalian dari proses luka masa lalunya kalian, di sini akhirnya kalian bisa menemukan satu sama lain. Kecocokan dirimu dengannya, kalian itu cukup mempunyai pengalaman yang kurang baik ya di hubungan yang lalu. Banyak hal yang terkait tentang insecurity dari dirimu sendiri, mulai dari awal dari suatu hubungan, mungkin hubungan yang terdahulu itu mungkin ngebuat jadi kalian ngerasa kayak rendah diri, ngebuat kalian jadi sulit untuk bisa menikmati hidup kalian sendiri gitu ya. Dan di sini ada energi kayak gloomy gitu ya, yang kayak awan mendung yang aku rasainnya seperti itu. Dan di sini kecocokan dirimu dengannya, kalian mempunyai tadi ya sisi yang sangat periang, di satu sisi tuh yang sangat sedih gitu. Jadi energinya itu kayak ada dua gitu loh. Jadi kayak apa yang terlihat dari orang lain itu berbeda dengan apa yang terjadi dalam diri kalian, dan kalian itu sama-sama mengalami hal yang sama. Jadi di luar, dari orang luar ngelihat kalian tuh orang yang happy, periang, kayak gitu ya modelnya ya. Padahal di dalam diri kalian itu ibarat udah suasananya tuh udah awan mendung, hujan petir lah segala macem gitu ya. Saking mulai dari kalian nggak percaya diri, ngerasa insecure, ada luka masa lalu, banyak yang terjadi. Dan di sini yang kalian hadapi tuh sama gitu masalahnya. Jadi kecocokan dirimu dengannya ya, kalian cocok mulai dari tampak luar ataupun dari dalam ya. Sama-sama dealing dengan hal yang sama gitu. Jadi sama-sama kayak mengalami transformasi yang sama karena proses healingnya kalian ya. Kecocokan dirimu dengannya, file nomor 3. Oke. Aku ngerasa di sini kayak bener sih ada energi healing yang sama nih. Kayak lagi di proses healing yang sama ini aku ngerasainnya. Jadi aku ngerasa kalian lagi mencoba untuk nge-cleanse itulah ya sekitar diri kamu, pikiran negatif kamu, ataupun di sekitar kamu orang-orang yang toksik gitu ya. Karena ini kan waktu yang pas banget ya, Scorpio season tuh udah waktunya untuk nge-cut off orang-orang ataupun situasi yang nggak baik untuk kalian. Jadi di sini kayak kecocokan dirimu dengan dirinya, kalian kan ngadepin hal yang sama ya, kesakitan yang sama, kegagalan sama, rasa insecure yang sama, dan tampak luarnya tuh kelihatan kayak baik-baik aja, mungkin orang lain nggak tahu gitu ya. Dan di sini karena kamu ngadepin hal yang sama, kalian kayak bisa membantu proses healing satu sama lain gitu. Dan kalian ngerasa kayak nggak sendirian lagi, karena pembawaannya ini sangat kayak
sebelum kalian bisa di link satu sama lain itu rasanya tuh sepi banget, rasanya tuh menyedihkan banget. Walaupun kalian senyum-senyum tampak luarnya kelihatan kayak gitu, sebenarnya di dalam tuh banyak depresi ataupun kesedihan yang terjadi soalnya. Oke, tuh kelihatan ya. Aku akan baca. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Bayangin, kamu dulu kering kerontang, ibaratnya kasih sayang itu adalah hujan. Hujannya itu setahun sekali, satu tetes, ya kan? Tiba-tiba kamu didatengin ocean, langsung ya, itu air di lautan ditumpahin ke kamu. Rasanya nggak, udah kayak ibaratnya dapet surga banget gak sih gitu ya. Dulu mungkin kamu udah bolak-balik ke neraka ngadepin orang yang kayak dulu gitu ya, sekarang tiba-tiba kamu dihadepin sama orang yang membanjiri kamu dengan perhatian, menghibur kamu dengan kebahagiaan. Rasanya happy banget, dapet kayak ngerasa dapet kayak surga gitu ya. Kamu ngerasa sangat dicintai oleh orang ini gitu. Kemudian di sini ada pohon, ada juga ada hati di dalamnya, dan ini banyak hati yang akhirnya berbuah ya. Kelihatan ya, di sini ada yin yang juga, di sini ada star juga. Oke. Manifesting miracles. Your dreams is soon to be reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Kecocokan dirimu dengannya, kalian sama-sama manifestasikan keajaiban dalam kehidupan kalian ya. Dan aku ngerasa di sini kecocokan dirimu dengannya, kalian sama-sama tipikal orang yang pemimpi ya. Udah tahu gimana kalian sebenarnya menginginkan sesuatu hal dan kalian tetap berharap. Entah itu akhirnya kalian mungkin manifestasikannya dengan doa ya, dengan intention dan doa untuk kalian. Seperti yang kalian tahu ya, kita sebagai manusia, kita tuh ibaratnya elektromagnetik gitu, dimana akhirnya langit itu tuh memberikan elektriknya ke kita ya, ibaratnya seperti itu. Dan akhirnya bumi di earth ini itu memberikan magnetiknya ke kita. Jadi kita kayak konduktor antara langit dan bumi, dimana akhirnya kita bisa memanifestasikannya dengan cara tadi ya, berdoa, grounding. Mungkin kalian akan menenangkan diri dengan meditasi. Jadi ketika kamu nggak bisa grounding dengan cara tadi, untuk ibaratnya jadi konduktor ya dari konduktor dari langit dan bumi, ibaratnya seperti itu, sulit gitu ya. Sulit untuk menemukan kestabilan dalam diri untuk healing gitu. Jadi aku ngerasa di sini kecocokan dirimu dengannya, kamu udah ngerti dan dia juga udah ngerti bagaimana untuk menstabilkan diri sendiri dan bisa membantu sama satu sama lain tuh seperti apa. Kamu dengan dia ngerti sejauh mana orang tuh harus ada kayak semacam keterikatan, tapi batasan keterikatan untuk memiliki seutuhnya, separah itu ya, yang mungkin sama ini pernah kalian hadapi di hubungan kalian sebelumnya. Kalian udah ngerti tentang batasan-batasan yang lumrah sama yang gak lumrah gitu. Jadi aku ngerasa di sini kecocokan dirimu dengannya, kalian sama-sama cukup spiritual ya, manifestasikan keajaiban dengan bentuk doa, dan mungkin kalian juga menstabilkan diri melalui proses healing dengan kayak berdoa, bermeditasi, mencoba untuk tetap memanifestasikan hal-hal yang baik dalam kehidupan yang kalian itu sama gitu. Jadi bayangin aja gitu ya, kalau kalian gak doa, gak meditasi, rasanya tuh kayak apa tuh, kalian akan terbang ngawang-ngawang entah kemana gak jelas. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk PAL nomor 3. Kecocokan dirimu dengannya. PAL nomor 3. Kecocokan dirimu dengannya. Oke. Jadi aku ngelihat kecocokan dirimu dengannya, kalian itu sama-sama orang yang kayak apa ya? Tidak
literally mengungkapkan perasaan, langsung ngomong misalkan aku kangen sama kamu kayak gitu, aku cinta banget sama kamu, itu enggak. Jadi banyak kayak enggak diberikan dalam bentuk kata-kata gitu, tapi dalam tindakannya, dalam artinya aku ada buat kamu gitu kan. Maksudnya aku ada buat kamu itu nggak cuma sekedar kata-kata, tapi beneran ada, bener hadir, bener datang, bener ibaratnya langsung apa ya, menunjukkan eksistensinya kalian gitu. Jadi nggak dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan langsung gitu. Kecocokan dirimu dengannya Ten of Wands ya. Kemudian di sini ada Justice, Libra lagi, strong di Libra ya. Mungkin di berchart kamu juga ada Libra. Oke, kemudian di sini ada Ten of Swords. Oh my god, 10. Oke. Jadi kecocokan dirimu dengannya, aku ngeliat di sini kalian itu sama-sama apa ya, yang satunya itu tulang punggung keluarga, yang satunya orangnya cukup overthinking. Sama sih, kalian kayaknya dua-duanya bisa jadi, malahan dua-duanya tulang punggung keluarga atau punya beban dalam kehidupannya itu udah pol banget. Yang satunya itu orangnya cukup overthinking banget, sampai ibaratnya suka lelah sendiri, sampai akhirnya udahlah nggak mau terlalu memikirin apapun, yang penting aku ngelakuin apapun dari hati aku. Jadi kayak saking udah overthinkingnya, udah capek banget ya, itu sampai akhirnya nggak mau terlalu banyak dibawa pikiran, ataupun nggak mau terlalu banyak diungkapkan dengan kata-kata. Tindakan aja, aku mau melakukan segala sesuatu berdasarkan bawaan hati aku gitu. Walaupun ibaratnya ada banyak trust issue yang masih ada di dalam sini ya, aku lihat karena tadi ya, luka-luka masa lalu. Kecocokan dirimu dengannya, sebenarnya kalian itu tahu ya, tahu terkait tentang hukum karma. Kalian nggak akan mencoba untuk kayak menyakiti satu sama lain karena kalian memiliki luka gitu. Aku ngelihat kalian tipikal orang yang tahu batasan-batasan, tahu tentang arti kejujuran, keadilan. Kalian tipikal orang yang ibaratnya cukup fair lah ya, menurut aku. Kecocokan dirimu dengannya, kalian itu sama-sama menginginkan new beginnings, ingin mempercayakan lagi gitu. Oke, kita lanjut ya. Kecocokan dirimu dengannya, pal nomor 3. Kecocokan dirimu dengannya. Oke. Aku ngerasa kecocokan dirimu dengannya, kalian sama-sama suka kayak pergi liburan kemana gitu ya, quality time kemana, itu sebenarnya kalian sama-sama suka seperti itu, dan kalian sebenarnya lagi sama-sama butuh itu. Itu yang kerasain. Kecocokan dirimu dengannya kayak tipikal orang yang suka traveling gitu loh kalian tuh, atau suka kayak semacam quality time kemana gitu. Di sini ada rekindle. Oke, an old flame returns. Kecocokan dirimu dengannya, kalian menginginkan tadi ya, kayak semacam rasa yang dulu pernah kamu rasain itu bisa kembali gitu. Dan di sini aku ngeliat ya, beberapa dari kalian dealing sama orang yang dulu. Kalian harus melewati proses transformasi, dan kalian harus memaafkan orang ini. Kan berat nggak tuh? Soalnya aku ngerasa di sini old flame returns, di sini 10 of Wands, 10 of Swords gitu ya. Di sini ada justice, hukum karma. Dan aku ngerasa ini ada bau-bau orang masa lalu. Beberapa dari kalian orang masa lalu, beberapa dari kalian itu orang baru. Tapi aku ngerasa kebanyakan orang masa lalu. Mau nggak mau aku harus ngomong itu ya. Nomor 3, kecocokan dirimu dengannya, kalian
ibaratnya menginginkan hal yang sama ya, untuk mengembalikan romansa yang dulu pernah terjadi, kebahagiaan yang ibaratnya kalian dapatkan dulu gitu ya. Kemudian di sini ada love language, acts of service ya. Action speak louder than words, tadi aku udah bilang. Jadi nggak terlalu banyak ngomong gitu. Mungkin dulu udah banyak janji-janji ya, janji-janji manis yang tidak terjadi gitu kan. Dan di sini nggak mau terlalu banyak janji-janji lagi, nggak mau terlalu banyak yang kayak, mau nggak kamu jadi pacar aku gitu, mau nggak kamu jadi istri aku gitu. Harus ya, kalau mau jadi istri itu harus ngomong kok kayak gitu. Mungkin ini di sini kayak nggak terlalu banyak babi bu bebo lagi. Ibaratnya kalau aku mau sama kamu, aku sama kamu gitu. Dan di sini kecocokan dirimu dengannya, kalian sama-sama berfokusnya ke area tadi, aksi daripada cuma sekedar ngomong gitu ya. Bener-bener langsung dibuktikan gitu, nggak banyak planning gitu. Kalau pengen holiday bareng, kalau pengen satu sama lain ya kalian akan selalu ada satu sama lain gitu. Energinya udah terlalu banyak beban soalnya di sini, udah terlalu banyak hal yang berat di pikiran juga. Dan ini kayak semacam udah terjadi kayak semacam hukum karma lah ya. Kalian akhirnya nggak mau terlalu fokus ke hal-hal yang terlalu ngawang-ngawang lagi. Oke, aku akan memberikan di sini tarot deck yang zodiak biar aku tahu ya kecocokan dirimu dengannya. Kecocokan dirimu dengannya pile nomor 3. Kecocokan dirimu dengannya pile nomor 3. Oke, jadi aku ngerasa sini energi fire sign-nya besar sekali. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ini Aries-nya udah keluar. Oke, kecocokan dirimu dengannya, kalian mempunyai tadi ya passion yang sama. Api yang tidak kunjung padam meskipun sudah sudah harus menghantam badai dengan badai yang luar biasa, tetap bukannya semakin mati, apinya semakin berkobar ya. Di sini ada Aries ya, kecocokan dirimu dengannya. Aku ngerasa kayak energi yang sama-sama Aries itu ya tipikal orang yang ibaratnya udah ngadepin banyak red flag, sudah banyak cobaan, tetep aja aku yakin itu bisa, aku yakin pasti bisa gitu. Ibaratnya kayak seakan-akan red flagsnya itu bisa didaur ulang untuk menjadi sesuatu hal yang baik gitu loh. Saking optimisnya dan saking ingin menangnya gitu. Makanya dibilanginnya pokoknya yang naungan-naungan Mars lah ya, itu Aries, Scorpio itu punya pembawaan yang sama tuh kayak gitu, yang memperjuangkan kayak udah kayak panglima tempur gitu ya. Ibaratnya Aries pengen menang, Scorpio ingin mendapatkan. Nah itu mungkin agak beda di ujungnya. Jadi kayak kecocokan dirimu dengannya, kalian tipikal orang yang cukup tadi ya fighter. Ibaratnya itu sesuatu hal yang kita alami itu ada kegagalan, artinya itu bukan akhirnya kita pasti happy ending gitu ya. Optimis banget walaupun udah jatuh bangun ya. Di sini ada Libra lagi. Wah, energi Libranya sangat kental ya. Dari tadi pembawaan Libranya dari pile nomor 1, 2 dan 3 Libranya kenceng ya. Kecocokan dirimu dengannya, kalian tipikal orang yang sebenarnya sama-sama menginginkan hal yang terbaik di hubungan ini. Kalian tipikal orang yang percaya terkait tentang tadi ya, kalau misalkan itu bukan sesuatu hal yang baik, artinya itu bukan akhir, karena akhirnya kita pasti happy ending. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian mempunyai kayak semacam ideal kayak love story atau ideal dalam memvisualisasikan bentuk cinta gitu. Aku ngelihat kecocokan dirimu dengannya di sini kayak energinya itu cukup gini. Kalian percaya kalau misalkan hubungan itu harus ada take and give. Take
and give-nya itu harus seimbang gitu. Kecocokan dirimu dengannya ya kalian karena mempunyai kesadaran yang sama terkait tentang hubungan yang take and give, ya itu yang akhirnya kembali kayak merekatkan hubungan kalian. Seburuknya apapun yang terjadi di masa lalu, kalian akan ngebenerin lah ya, memperbaiki hubungan itu sekarang gitu. Oke, aku akan memberikan lagu ya yang aku tulis di sini. Kecocokan dirimu dengannya PAL nomor 3. Kecocokan dirimu dengannya PAL nomor 3. Aku sedang berpikir, ibaratnya kalau Libra sama Aries pun hubungannya Libra sama Aries tuh biasanya kebanyakan lebih banyak membuat kayak semacam ketidakpuasan menurut aku. Ariesnya yang terlalu banyak harus berkutat banyak hal, yang Libranya jadi agak cenderung pasif ya, yang aku rasain. Dan pembawaannya bisa jadi ke arah komitmen memang kalau Libra sama Aries, cuma komitmennya itulah yang satu-satunya yang bisa menghibur hubungan ini gitu. Karena nanti jatuhnya terkait tentang keluarga, mungkin nanti Libra sama Aries akan melindungi banget, tapi kalau hubungan antara mereka berduanya itu nggak se-sweet itu ketika setelah menikah gitu. Jadi kayak menjalani karena demi keluarga gitu, demi nama baik. Nah kayak gitu kebanyakan seperti itu. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian akan mencoba untuk menghindari itu gitu ya, namanya juga usaha ya. Oke, kembali di lagunya kecocokan dirimu dengannya ya, channel songnya kecocokan dirimu dengannya, kecocokan dirimu dengannya PAL nomor 3, kecocokan dirimu dengannya. Oh ini mau jatuh juga nggak apa-apa tuh, 5 tuh aku kasih ya. Jadi kecocokan dirimu dengannya kayak apa ya, kalian sering kayak kangen satu sama lain sih gitu. Jadi kayak dimanapun aku berada, selama apapun, mau dari berapa tahun juga, hanya dirimu yang selalu ada di kepalaku gitu. Seakan kamu tuh semua hal tuh banyak berubah, tapi hanya dirimu yang tidak berubah gitu. Rasaku padamu yang tidak berubah. Ada yang kayak gitu. Untuk yang baru gitu, kamu kayak terbuai banget sama orang ini gitu, kayak terbius gitu ya. Di sini ada Overjoy Stevie Wonder, lagunya. And so you don't believe that they do come true. For that my dreams come true when I look at you. And maybe too if you would believe, you too might be overjoy, over love, over me. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian itu sebenarnya mempercayakan impian pasti akan menjadi kenyataan. Kalian sama-sama orang yang fight untuk mimpi kalian. Dan di sini kayak kecocokan dirimu dengannya tuh kayak nggak ada seorang yang lain yang akan lebih cocok sama kamu kecuali itu aku gitu ya. Jadi kayak energinya hanya aku tak bisa tergantikan. mirip kayak gitulah ya. Kemudian di sini ada anugerah terindah yang pernah kumiliki, Sheila on 7. Sifatmu nan selalu redakan ambisiku. Saat kau di sisiku kembali dunia ceria, tegaskan bahwa kamu anugerah terindah yang pernah kumiliki. Kecocokan dirimu dengannya, kalian sama-sama memiliki tadi ya, rasa happy satu sama lain. Hanya kamu yang bisa mengefulfill diriku gitu. Dan pembawaannya tuh kayak nggak ada hal momen-momen yang lebih indah kecuali momen bersama dengan kamu gitu. Jadi kamu ngerasa kalau satu sama lain tuh kamu adalah anugerah yang terindah gitu untukku. Kemudian di sini ada Almost Is Never Enough, Ariana Grande feat. Nathan Skies ya. Almost is never enough, so close to being in love. If I would have known that you wanted me the way I wanted you.
kecocokkan dirimu dengannya, sampai susah ngomong tuh ya, kalian itu sama-sama gergetan sama hubungan ini karena near miss banget, hampir jadian, hampir aja bisa barengan, hampir aja bisa nikah gitu ya. Dan kalian gak mau sama-sama ibaratnya sama-sama gak mau mengubur impian kalian untuk bisa bersama gitu. Kemudian di sini ada mendua T5 ini nih yang tadi keluar tambahan. Bersamanya indah hiasi hariku, tak berdaya runtuhkan dinding hatimu. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kebanyakan dari kalian luka-luka masa lalu adalah kalian diduain ya kan, kalian gak jadi the one and only gitu ya. Dan di sini banyak yang terkait tentang pengkhianatan ya, luka-lukanya tuh. Kecocokan dirimu dengannya, kamu dengan dia itu sama-sama meyakini hubungan kalian itu lebih dari segala macam rintangan yang pernah ada di hubungan kalian. Salah satunya mungkin ini ya, kejadian besar terkait tentang pengkhianatan gitu. Oke. Kemudian di sini ada if you leave me now, Charlie put feet, boys to men. Cause girl, if you leave me now, if you are giving up and just walk right out, you will take the biggest part of me and all the things that I believe. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kamu dengan dia ibaratnya mempunyai keinginan untuk bersamanya itu besar sekali, sesakit apapun yang pernah terjadi di hubungan kalian. Dan di sini ibaratnya kalian benar-benar gak mau mengubur impian kalian untuk bisa bersama, dan menganggap apapun yang kemarin terjadi, godaan-godaan entah dari syaiton bagian mana yang lewat-lewat, badai apa yang mengguncang kalian, itu kalian ngerasa kita itu memang aku terlahir untuk kamu, kamu terlahir untuk aku gitu loh. Jadi kecocokan dirimu dengannya, kalian mempunyai keinginan untuk bersama dengan seseorang yang sangat kalian cintainya tuh besar banget ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian, kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Dan bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, bisa langsung ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya nanti kamu akan tahu bakat kamu tuh apa ya, kunci kesuksesan kamu tuh apa, misi kehidupan kamu tuh apa. Jadi kamu akan tahu analisa dari nama kamu dan juga tanggal lahir kamu di birth chart kamu. Jadi setidaknya aku rasa setiap orang tuh butuh semacam life guidance ya. Nanti aku akan jelaskan dalam bentuk tertulis ya, sekitar 13 halaman untuk analisa tersebut. Dan di sini harganya masih promo ya, 450.000 aja kamu udah dapet tuh guidance lengkap ya. Jadi kamu udah tahu apa yang harus kamu fokuskan, prioritaskan, apa yang perlu kamu perbaiki dalam kehidupan kamu, apa yang perlu kamu persiapkan untuk menghadapi tantangan kehidupan kamu, fase kehidupan kamu mana aja nih yang puncak-puncak kehidupan dalam transformasi kamu. Semua ada di paket ini ya. Jadi kalau kamu tertarik bisa langsung juga request di link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.